Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Rizky Amalia T. Israel. Saya dari Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum dengan NIM A21010021 kelas A semester 4. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan sebagai tugas final mata kuliah Hukum Pajak. Pertanyaan yang pertama, jelaskan apa alasan negara memungut pajak kepada rakyatnya. Sebagai warga negara yang baik, sudah menjadi kewajiban kita untuk membayar pajak, sebab penerimaan dari pemungutan pajak digunakan untuk pembangunan negara di bidang pendidikan, infrastruktur, hingga kesehatan. Alasan negara memungut pajak kepada rakyatnya adalah untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi negara dalam membangun sebuah negara yang lebih baik, lebih berkembang, dan lebih maju membutuhkan biaya yang cukup besar dan tidak sedikit. Dengan adanya pajak dapat menjadi sumber pendapatan negara dan pajak menjadi kontribusi terbesar pendapatan negara. Yang kedua, bagaimana menurut Anda penerapan pajak yang ada di Indonesia dan manfaat apa yang sudah Anda rasakan? Menurut saya, penerapan pajak yang ada di Indonesia sudah lebih baik, dan manfaat yang sudah saya rasakan itu ada di bidang infrastruktur, di mana jalan-jalan yang ada di pelosok daerah sudah diperbaiki dan dibangun sehingga dapat dilalui oleh kendaraan bermotor. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan yang ketiga. Jelaskan kegunaan atau fungsi pajak. Fungsi pajak ada 4. Yang pertama fungsi anggaran, yang kedua fungsi mengatur, yang ketiga fungsi stabilitas, dan yang keempat fungsi redistribusi pendapatan. Fungsi anggaran. Pajak digunakan untuk membiayai anggaran yang berkaitan dengan pembangunan dan kepentingan negara. Fungsi mengatur. Melalui pajak, pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi negara. Stabilitas. Dengan pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga. Ini membuat inflasi dapat dikendalikan dan ekonomi berjalan lancar. Fungsi redistribusi pendapatan. Pajak digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk membiayai pembangunan. Pembangunan yang dimaksud seperti pembangunan ekonomi yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Pertanyaan yang keempat, jelaskan apa yang dimaksud dengan surat ketetapan pajak kurang bayar dan surat ketetapan pajak nihil. Surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2009 adalah surat yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, serta jumlah pajak yang masih harus dibayar. Kemudian, surat ketetapan pajak nihil atau SKPN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Pertanyaan yang selanjutnya, apakah seorang yang berpenghasilan besar dan kecil dapat diberlakukan pajak yang sama? Jawabannya tidak. Pajak penghasilan. Pertanyaan yang kelima, apakah seorang yang berpenghasilan besar dan kecil dapat diperlakukan pajak yang sama? Jawabannya tidak. Seorang yang berpenghasilan besar, pajak yang akan dikenakan lebih besar daripada seorang yang berpenghasilan kecil.
Sebaliknya, seorang yang berpenghasilan kecil akan dikenakan pajak yang lebih kecil dibanding dengan seorang yang berpenghasilan besar. Sekian jawaban dari saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.